Perkenalkan, kami dari kelas IAT 2B. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kelompok kami tentang proposal penelitian. Kami dari kelompok akan membahas tentang penafsiran Quran Surat Al-Waqiah ayat 79, perspektif Ki Haji Bisri Mustafa dan Buya Hamka. Langsung saja, mari kita mulai presentasinya. Baik, materi pertama akan saya sampaikan, yakni tentang latar belakang. Kenapa sih latar belakang itu selalu ada dalam setiap proposal penelitian? Jadi, latar belakang itu berfungsi untuk mengetahui apa sih yang mendorong kita mengambil judul itu dan sebagainya. Di sini tentang penafsiran surat Al-Waqiah ayat 79, kami dari kelompok 9 dilatar belakangi oleh sekarang itu kan banyak ya dari orang-orang, dari teman-teman kita atau orang sekitar kita itu tanya, boleh nggak sih pegang Quran saat haid, boleh nggak sih pegang HP yang ada Qurannya di kamar mandi dan sebagainya. Itu adalah salah satu yang melatar belakangi kita mengambil judul ini. Yang kedua yakni tentang penegasan istilah. Penegasan istilah itu digunakan ketika di dalam latar belakang itu terdapat kata-kata yang sulit, atau mungkin ya bukan sulit sih, tapi ya mungkin ada sebagian orang yang kurang tahu gitu. Misal tentang apa sih haid itu, kenapa kan di latar belakang mungkin ada gini, orang yang sedang haid tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, dan orang yang suci. Terus nanti di penegasan istilah itu mungkin ada kata-kata seperti apa sih haid itu, gitu. Terus apa sih suci itu, apa yang dimaksud suci itu, apa yang dimaksud mutahharun, orang-orang yang disucikan itu apa, ya kurang lebih seperti itu. Dari materi yang kedua yaitu tentang rumusan masalah pada proposal penelitian. Apakah yang dimaksud dengan rumusan masalah? Rumusan masalah yaitu serangkaian pertanyaan yang dijadikan dasar pijakan bagi peneliti untuk menentukan berbagai desain dan strategi penelitiannya. Adapun untuk lebih operasionalnya, rumusan masalah penelitian harus ditulis dengan wujud kalimat tanya dengan bahasa yang singkat dan jelas. Langkah kedua ini, setelah judul dapat terumuskan secara baik, adalah menurunkan judul tersebut menjadi rumusan masalah penelitian. Yang saya ambil dari proposal penelitian ini, rumusan masalahnya tentang yang pertama, apa persamaan dan perbedaan penafsiran tentang Quran Surat Al-Waqiah ayat 79 antara Kiai Haji Mustafa dan Buya Hamka. Yang kedua, bagaimana perbandingan sosio-historis Kiai Haji Mustafa dan Buya Hamka serta implikasi pada perbedaan pemikiran tafsirannya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan judul, rumusan masalah, serta hipotesis yang diajukan. Perlu diingat, tujuan penelitian bukan tujuan peneliti dan melaksanakan penelitian. Dalam konteks ini, tujuan penelitian tidak identik dengan tujuan subjektif si peneliti. Tetapi, tujuan penelitian harus dapat menjawab mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Adapun tujuan penelitian yang dari yang saya rumuskan untuk proposal ini yaitu mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran tentang Quran Surat Al-Waqiah ayat 79 antara Kiai Haji Mustafa dan Buya Hamka. Yang kedua, mengetahui
perbandingan sosiohistoris Kiai Mustafa dan Buya Hamka, serta implikasi pada perbedaan pemikiran tafsirannya. Sekira itu saja yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya sebagai pemateri 3 yang akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan manfaat penelitian dan juga tinjauan pustaka dalam suatu proposal. Langsung saja yang pertama yaitu manfaat penelitian. Manfaat adalah suatu kegunaan yang dapat diambil bagi peneliti atau penulis pada khususnya dan juga bagi kalangan akademis atau pembaca pada umumnya. Seperti contoh dalam proposal kami yang berjudul tentang penafsiran Quran Surat Al-Waqiah ayat 79, perspektif Kiai Haji Bisri Mustafa dan Buya Hamka. Di sini manfaat bagi peneliti dan penulis adalah dapat mengetahui dan dapat menjelaskan bagaimana pemikiran Kiai Haji Bisri Mustafa dan Buya Hamka dalam menafsirkan Quran Surat Al-Waqiah ayat 79. Dan manfaat yang dapat diambil bagi kalangan akademis atau pembaca yaitu dapat menambah pengetahuan dan dapat menambah wawasan tentang penafsiran Quran Surat Al-Waqiah ayat 79. Dan yang kedua yaitu menentukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah suatu literasi yang menjadi rujukan dalam penelitian. Yang seperti contoh dalam proposal kami menggunakan kitab Tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa dan kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka sebagai rujukan utama kami. Metode penelitian yang kita pakai adalah penelitian komparatif, yang mana sumber utama kita adalah kitab Tafsir Al-Ibris karangan Kiai Haji Bisri Mustafa dan kitab Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Dari data-data yang telah terkumpul, kita akan menganalisa dengan cara membandingkan pemikiran oleh kedua mufasir, sehingga menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwa setiap mufasir memiliki latar belakang pola pemikiran yang berbeda. Juga menghasilkan pandangan yang sama di satu sisi dan berbeda di sisi yang lain. Sistematika penelitian kita buat agar penulisan proposal lebih mudah. Sistematika penelitian tersusun dari bab pertama yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab kedua berisi biografi singkat tentang kedua mufasir. Bab ketiga menguraikan persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua mufasir tentang surat Al-Waqiah ayat 79. Bab keempat berisi analisa kita tentang pemikiran dari kedua mufasir. Bab yang kelima berisi kesimpulan dari analisa yang telah kita buat. Dari penjelasan-penjelasan yang telah kita sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian komparatif ini penelitian dengan cara membandingkan kedua mufasir terhadap suatu masalah. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.